Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDB 10 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Made Angga Chandra Wardana dengan 3 digit terakhir NIM saya 250. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari student project yang kami kerjakan. Nervus vagus atau saraf kranial ke-10 adalah komponen kunci dari sistem saraf otonom yang bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi vital tubuh, termasuk menurunkan denyut jantung, mengendalikan laju pernafasan, dan juga melancarkan proses pencernaan. Saraf ini memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan otak dengan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, lambung, dan juga saluran pencernaan, memastikan bahwa tubuh dapat berfungsi secara seimbang dan efisien. Dalam konteks klinis, gangguan atau kerusakan pada nervus vagus dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan tentunya, seperti gastroparesis, kondisi di mana lambung mengalami kesulitan dalam mengosongkan isinya secara normal, serta gangguan pada suara dan juga pernafasan. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa stimulasi saraf vagus atau vagus nerve stimulation atau VNS ini memiliki potensi yang besar dalam pengobatan gangguan neurologis dan psikiatri seperti epilepsi yang resisten terhadap obat-obatan dan depresi yang sulit diatasi dengan metode konvensional. Maka dari itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek neuroanatomi dan fungsi klinis dari nervus vagus, serta mengeksplorasi berbagai intervensi terapeutik yang memanfaatkan stimulasi saraf ini dalam upaya untuk pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang signifikan dan juga bermanfaat bagi para praktisi medis dan juga bagi masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Murabagus Nantara Jendra dengan 3 digit NIM terakhir 256 akan menjelaskan origin dari vagus nerve. Jadi, vagus nerve berasal dari medula oblongata yang keluar dari tengkorak melalui jugular foramen dan melewati ganglia superior dan inferior. Kemudian badan selnya terletak di nukleus ambiguus, dorsal motor, nukleus ke-10 serta ganglia tersebut. Serabut Special Visceral Afferent atau ESV dari nukleus ambiguus mengontrol menelan dan fonasi. Sedangkan serabut General Visceral Afferent dari dorsal motor nukleus 10 mengatur otot involunter di organ seperti jantung dan paru-paru. Ganglion superior memberikan inervasi somatik ke telinga luar, sementara ganglion inferior menyampaikan serabut afferent visceral. Saraf vagus bergerak melalui leher bersama arteri carotis dan vena jugularis, kemudian turun ke rongga dada. Saraf vagus kanan melewati arteri subclavia dan halus paru kanan, sedangkan saraf vagus kiri melewati arteri subclavia kiri dan di belakang paru-paru sebelum bergabung membentuk plexus esophagus. Perkenalkan, saya Fastina Alandia Vivia dengan 3 digit NIM terakhir 232, izin menjelaskan mengenai pathways vagus nerve secara lebih mendetail. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa vagus nerve itu keluar dari medula oblongata melalui jugular foramen accessory, melewati superior ganglion dan inferior ganglion dan juga spinal nerve. Kemudian bergabung dengan vagus nerve setelah inferior ganglion. Kemudian menuju ke afferent fibers, ada general visceral dan special visceral, kemudian berakhir di organ inervasi. Untuk pathways-nya sendiri terjadi pada leher dan juga dada. Untuk di leher sendiri, saraf vagus itu turun melalui selubung karotis. Kemudian untuk di dada sendiri, saraf vagus kanannya melewati depan arteri subclavia dan berakhir membentuk plexus esophagus. Untuk saraf vagus kirinya sendiri melewati depan arteri subclavia kiri, kemudian berakhir di paru-paru kiri menuju ke esophagus. Sekian dari saya, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nageng Istri Sri Pratnya Parimita. 3 digit NIM terakhir saya itu adalah 242. Jadi di sini saya akan menjelaskan komposisi dari vagus nerve. Yang dimana vagus nerve itu adalah cranial nerve terpanjang yang terbentang dari brainstem sampai ke thorax dan abdomen. Vagus nerve sendiri tersusun oleh campuran dari sensory fiber, motor fiber, dan parasympathetic fiber.
Dimulai dari sensory fiber dulu, yang dimana sensory fiber dari vagus nerve ini berperan untuk memberikan sinyal sensorik dari berbagai bagian tubuh ke otak. Sensory fiber dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu general somatic efferent, yang dimana bertanggung jawab untuk merasakan sentuhan, nyeri, suhu, tekanan, dan getaran dari posterior ear, external auditory meatus, dan posterior dan external surface of tympanic membrane. Yang kedua itu ada general visceral afferent, yang dimana bertanggung jawab untuk merasakan masukan sensorik kecuali rasa sakit dari organ dalam rongga tubuh utama. Area yang diinervasi itu ada faring, laring, esophagus, thoracic organ, dan abdominal organ. Selanjutnya ada motor fiber, yang dimana vagus nerve itu memiliki motor fiber yang utamanya itu mengendalikan smooth muscle dan muscle di daerah faring, laring, serta beberapa organ dalam lainnya. Motor fiber dari vagus nerve sendiri memainkan peran penting dalam mengontrol muscle yang bekerja secara sadar dan fungsi otonom. Motor fiber itu dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yaitu brachial motor dan visceral motor fiber. Dimulai dari brachial motor yang bertanggung jawab untuk mengendalikan voluntary movement pada muscle yang berasal dari brachial atau pharyngeal arc, terutama yang terlibat dalam menelan, berbicara, dan batuk. Otot yang diinervasi itu ada muscle of the pharynx, muscle of the larynx, muscle of the soft palatum, dan muscle of the upper esophagus. Selanjutnya ada visceral motor fiber, di mana merupakan bagian dari parasympathetic system yang bertanggung jawab untuk mengendalikan involuntary function dan mempersarapi smooth muscle dan gland di thoracic dan abdominal organ. Fiber ini itu membantu mengatur denyut jantung, pernafasan, dan fungsi pencernaan. Organ yang diinervasi itu ada heart, lungs, digestive system, dan abdominal organ. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Atira dengan 3 digit interleukin 254. Baik, selanjutnya adalah autonomy fiber atau serabut otonom dari sistem saraf vagus adalah bagian dari sistem saraf parasimpatik yang memiliki peran penting dalam mempersarafi atau mengatur berbagai organ di dalam tubuh secara involuntar atau tidak sadar. Saraf vagus adalah saraf kranial ke-10 dan dia merupakan komponen utama dari sistem saraf parasimpatik. Serabut otonom parasimpatik ini dibagi menjadi dua jenis neuron utama. Yang pertama adalah neuron preganglioni parasimpatik. Akson dari neuron ini sangat panjang dan dia berjalan menuju ganglia parasimpatik yang terletak di dekat atau di dalam organ target. Selanjutnya adalah neuron postganglion parasimpatik yang terletak di ganglia organ target, dan aksonnya ini sangat pendek dan dia langsung mempersarafi organ tersebut. Dan yang terakhir adalah spatial sensory fiber atau serabut spatial sensory yang dia berperan dalam menyalurkan sensasi rasa di epiglotis dan di posterior lidah. Serabut ini memainkan peran kecil dalam persepsi rasa dibandingkan dengan sistem saraf kranial lainnya, tetapi dia juga tetap penting untuk mengintegrasikan informasi sensorik di saluran pernafasan atas dan di saluran pencernaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputus Devi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Yang pertama, saya akan menjelaskan nervus vagus dalam sistem pernapasan. Nervus vagus berperan penting dalam kontrol napas, membawa informasi sensorik dari paru-paru, trakea, dan laring. Saraf ini mengatur fungsi pernapasan seperti laju nafas, volume tidal, dan tonus saluran nafas. Neuron sensorik vagus mendeteksi ancaman di saluran nafas dan memicu refleks perlindungan seperti batuk dan penutupan pita suara. Selain itu, neuron vagus mempengaruhi respons imun dengan mendeteksi patogen yang berkontribusi pada kondisi pernapasan seperti hiperaktivitas saluran nafas. Nervus vagus juga berperan dalam kontrol bicara dan kesadaran terhadap kebutuhan bernapas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai nervus vagus dalam sistem kardiovaskular. Nervus vagus merupakan bagian dari sistem saraf parasimpatis yang mengatur fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Saraf ini mengurangi denyut jantung, memperlambat konduksi listrik jantung,
dan mengurangi kekuatan kontraksi ventrikal, sehingga membantu menjaga efisiensi jantung. Nervus vagus juga dapat mengurangi respons inflamasi, menjadikannya target untuk pengobatan kondisi inflamasi. Stimulasi nervus vagus juga dapat meningkatkan fungsi jantung dan mengurangi peradangan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safiera Punsichun Hanoki dengan 3 digit terakhir NIM 247. Selanjutnya tentang fungsi nervus vagus dalam gut-brain axis. Jadi salah satu fungsi penting nervus vagus terkait dengan perannya dalam gut-brain axis. Gut-brain axis ini berperan penting dalam mengatur perilaku makan dengan mengirim informasi tentang kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi, sehingga mempengaruhi rasa kenyang. Setiap gangguan atau simulasi buatan pada sinyal-sinyal ini dapat mengubah kebiasaan makan dan keseimbangan energi. Informasi dari makanan yang dicerna diproses melalui neuron aferen dan hormon yang berasal dari usus. Saluran pencernaan dipersarafi secara kaya oleh neuron intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu contohnya, neuron vagus sensorik menginervasi usus halus proksimal, sementara neuron ganglion tulang belakang mendominasi bagian distal. Jadi hal ini juga terkait dengan fungsi nervus vagus dalam mekanosensorik usus dan perilaku makan. Saat makan, terjadi peruasan lambung dan usus yang mengaktifkan neuron mekanosensorik. Neuron vagus dan ganglia reticularis dorsalis merespons distensi ini dan berperan penting dalam pengaturan asupan makanan melalui pemicuan hormon rasa kenyang seperti glucagon-like peptide 1 dan kolesistokinin, serta hormon yang mempengaruhi sensitivitas dan mekanoreseptor seperti leptin dan grelin. Simulasi nervus vagus terbukti dapat mengurangi makan dan berat badan, bahkan telah digunakan dalam pengobatan obesitas, sehingga penelitian terus mengeksplorasi mekanismenya untuk aplikasi terapi yang lebih lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Rex Dupayana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi terapeutik dari vagus nerve stimulation yang khususnya yang invasif. Untuk alat dari VNS ini sendiri bekerja dengan cara mengirimkan impuls listrik ringan dan teratur ke otak dari melalui saraf vagus. Untuk implantasinya lebih tepatnya berada di bagian superior sinistra dari dada, lebih tepatnya di cervical nervus vagus bagian sinistra. Untuk hasil klinisnya itu sendiri, pada sebuah studi meta-analisis ditemukan bahwa sebanyak 3.321 pasien mengalami penurunan frekuensi kejang mencapai 51% setahun setelah terapi dilakukan. Pada anak-anak ditemukan hasil yang lebih baik daripada orang dewasa. Lalu ditemukan juga bahwa semakin lama perawatan dilakukan, efek dari VNS akan semakin meningkat. Untuk efek sampingnya itu sendiri ditemukan infeksi, vocal cord paresis, dan inferior facial nerve palsy. Namun dalam beberapa kasus terkadang muncul bradycardia atau asistol yang biasanya muncul beberapa lama setelah implantasi dilakukan. Untuk efek jangka panjangnya itu bisa menyebabkan stimuli related cough, sakit tenggorokan, dan hoarseness. Perkenalkan, saya Iputu Tio Mapardana dengan 3 digit yang terakhir saya adalah 258. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan non-invasive vagus nerve stimulation atau NVNS. Berawal dari implantasi perangkat VNS secara invasif dapat menghasilkan berbagai macam komplikasi, mulai dari bradycardia hingga vagus nerve trauma. Maka dari itu diperlukan cara untuk menghindari komplikasi tersebut secara non-invasif. Salah satunya adalah dengan pengembangan transcutaneous VNS melalui jalur cervical dan juga aurikular. Baik, dimulai dari transcutaneous cervical atau TGVNS. TGVNS akan merangsang afferent dan juga efferent fibers di selubung karotis. TGVNS dikembangkan untuk merangsang vagus nerve secara non-invasif dengan elektroda yang ditempatkan di atas sternocleidomastoid muscles. Nah, TGVNS diaplikasikan menggunakan elektroda kerah di sisi kiri leher. Area perawatan di leher ditempatkan dengan menemukan denyut nadi pada arteri karotis. Perangkat TGVNS terbagi menjadi dua, ada yang aktif dan juga sham. TGVNS aktif akan menghasilkan sinyal tegangan AC, sedangkan perangkat sham akan menghasilkan sinyal tegangan bifasik AC.
Berikut merupakan salah satu alat yang menggunakan transcutaneous cervical atau TZVNS, yaitu gamma core. Pengaplikasian gamma core ini diawali oleh gel konduktif yang dioleskan ke permukaan stimulasi dan kemudian diletakkan di atas otot sternocleidomastoid. Selanjutnya adalah transcutaneous auricular atau TAVNS. TAVNS menstimulasi auricular branch of the vagus nerve atau ABVN yang letaknya dapat dilihat pada gambar di samping, yang juga disebut Arnold nerve, yang memberikan persarafan sematosensorik ke telinga luar. TAVNS dilakukan dengan menggunakan alat stimulasi transkutan elektrik yang ditempatkan pada konke atau tragus telinga. Peletakan tersebut telah diketahui dapat mengaktifasi nucleus of tractus solitarius atau NTS melalui proyeksi vagus di trunkus cerebri atau brainstem dan forebrain. Ini merupakan salah satu aplikasi dari TAVNS di mana terdapat pada alat NIMOS yang menggunakan elektroda intraauricularis untuk menstimulasi serabut saraf aferen cabang auricularis vagal. Perangkat ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu unit stimulasi dan elektroda telinga khusus. Namun sayangnya, penggunaan alat ini dapat memberikan efek samping yang dapat terjadi seperti adanya sedikit rasa sakit, terbakar, kesemutan, ataupun rasa gatal. Baik, perkenalkan nama saya Nagung Ragung Nararia Jambe dengan 3 digit NIM terakhir saya 240. Di sini saya akan menjelaskan tentang recent research and findings. Yang pertama ada peran saraf vagus dalam peradangan dan imunitas. Vagus nerve berperan penting dalam mengatur inflamasi di sistem pencernaan, seperti inflammatory bowel disease atau IBD. Saraf vagus berfungsi untuk menyampaikan sinyal sensorik dan inflamasi ke otak. Penelitian telah menunjukkan bahwa low vagal tone ini berkaitan dengan tingkat TNF-alpha yang lebih tinggi, suatu pro-inflammatory cytokine, sementara vagotomi meningkatkan risiko pengembangannya IBD. Yang kedua, ada vagus nerve stimulation atau VNS dalam kesehatan mental. Vagus nerve stimulation atau VNS menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesehatan mental. Penelitian mengindikasikan bahwa VNS dapat memperbaiki suasana hati, fungsi kognitif, dan meregulasi emosi. Studi besar Restore Life menemukan bahwa VNS bila dikombinasikan dengan terapi tradisional yang signifikan dalam mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk fungsi emosional, kognitif, dan mengurangi gangguan psikososial. Yang ketiga, saraf vagus dalam kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa vagus nerve stimulation atau VNS dapat meningkatkan fungsi ventrikel kiri, mengurangi peradangan, dan menekan jalur persinyalan berbahaya. Meski penelitian pada hewan menunjukkan manfaat signifikan, uji klinis pada manusia hanya menunjukkan peningkatan kualitas hidup tanpa perubahan signifikan pada mortalitas atau renovasi jantung. Ini menunjukkan bahwa VNS dapat meningkatkan hasil pasien tanpa secara langsung mengembalikan perkembangan gagal jantung. Nama saya Rafael Jeremia Maxwell dengan 3 digit NIM terakhir 252. Vagus nerve and epilepsy. Epilepsi adalah gangguan neurologis yang dialami jutaan orang di dunia dan yang sering dialami adalah epilepsi yang resisten terhadap obat. Untuk menanggulangi hal ini, terbentuklah vagus nerve stimulation atau VNS. VNS yaitu perangkat yang merangsang nervus vagus dengan menggunakan impuls listrik, membantu memodulasi aktivitas otak dan mengurangi kejang-kejang. Studi klinis telah menunjukkan bahwa terapi VNS menurunkan kejadian kejang-kejang dengan 50% atau lebih besar pasien mengalami penurunan frekuensi kejang-kejang dan VNS mengalami perkembangan seiring waktu. Teknologi advancement in vagus nerve stimulation. Dan beberapa tahun terakhir, teknologi pada VNS telah mengalami kemajuan. Salah satunya adalah pengembangan sistem closed loop atau on-demand VNS system, atau biasanya dikenal dengan responsive VNS. Sistem ini menggunakan real-time monitoring atau EEG, elektroencephalografi, monitoring untuk mendeteksi aktivitas kejang dan memberikan stimulasi VNS selama peristiwa kejang. Responsive VNS mengoptimalkan efektivitas terapi dan meminimalisir side effect. Jadi sekarang dokter dapat menyesuaikan VNS berdasarkan pasien, menyesuaikan stimulasi seperti frekuensi, intensitas, dan denyut nadi, lebar denyut nadi untuk memaksimalkan potensi dan memaksimalkan terapi oleh VNS tersebut.
Selain itu, rechargeable VNS juga dapat dilakukan saat operasi supaya tidak perlu menggantikan baterai pada saat melaksanakan operasi tersebut. Penelitian dan uji klinis vagus nerve stimulation atau VNS. Penelitian dan uji klinis VNS berlanjut karena berpotensi untuk mengobati berbagai sindrom epilepsi lainnya. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasien yang dapat memperoleh manfaat dari VNS. Uji klinis seperti non-invasive vagus nerve stimulation atau NVNS sedang dipelajari untuk mengetahui keefektifan sebagai less invasive alternatif terhadap VNS tradisional. Pada closed loop system juga dilakukan uji klinis yang menunjukkan bahwa terdapat pengurangan frekuensi kejang sebesar 70% pada 12 sampai 15 bulan setelah implantasi. Perkenalkan, nama saya Mary Lydia Trista Briaseran dengan NIM 24025112336. Saya akan menjelaskan mengenai korelasi klinis antara vagus nerve dan efek kardiovaskular. Yang pertama, inervasi vagus nerve pada jantung. Vagus nerve menginervasi beberapa area jantung. Yang pertama, atrium. Yang kedua, sinoatrial node atau yang biasa kita sebut pacemaker jantung. Yang ketiga, atrioventricular node. Yang keempat, myocardium ventricle. Yang kelima, sistem konduksi ventricle. Dan yang keenam, serabut eferen postganglionik yang bertindak sebagai motorik untuk otot jantung dan sistem konduksi. Yang kedua, vagus nerve dan kesehatan kardiovaskular. Vagal tone yang tinggi berhubungan dengan peningkatan heart rate variability atau HRV. HRV yang lebih tinggi menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas kardiovaskular. Vagal response dapat melindungi dari disfungsi kardiovaskular akibat stres. Yang ketiga, vagus nerve stimulation atau VNS sebagai terapi kardiovaskular. VNS meningkatkan fungsi jantung, mengurangi detak jantung, dan meningkatkan efisiensi kontraksi jantung. Terdapat beberapa uji klinis mengenai VNS yaitu Anthem Heart Failure dan Innovate Heart Failure yang menemukan bahwa VNS dapat meningkatkan kualitas hidup dan fungsi kardiovaskular. Yang berikutnya, VNS juga dapat meningkatkan keberhasilan resusitasi pada henti jantung. Namun, efek jangka panjang dari VNS masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, risiko bradikardia akibat vagal stimulation. Bradikardia dapat terjadi akibat inervasi vagus nerve pada sinoatrial node. Penyebabnya bermacam. Yang pertama, tekanan pada vagus nerve yang dapat menyebabkan abses tonsil atau ketidakstabilan tulang belakang servikal yang memicu peningkatan vagal tone dan bradikardia. Yang kedua, ketidakseimbangan sistem autonomik yang dapat mengganggu otomatisitas normal sinoatrial node yang dapat menghasilkan bradikardia sinus dan bradiaritmia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Carol Angelic Agnin Setiawan, dengan 3 digit terakhir dari NIM saya adalah 234. Untuk efek klinis dari VNS di traktus gastrointestinal, sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu. Nervus vagus adalah nervus cranialis urutan ke-10 yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan salah satu termasuk sistem gastrointestinal atau traktus gastrointestinal, yang disebut juga dengan GI tract. Saraf ini membawa serat sensorik dan motorik yang signifikan bagi regulasi GI, dan nervus vagus berkembang dari medula oblongata dan meninggalkan fossa crani posterior melalui foramen jugular. Dan setelah meninggalkan fossa crani, nervus vagus turun melalui vagina carotidis posterior atau carotid sheath dan kemudian bercabang-cabang ke berbagai organ, termasuk sistem GI sebagai salah satunya. Nah, nervus vagus memiliki peran kunci dalam pengaturan fungsi parasimpatik yang mencakup stimulasi sekresi pencernaan, motilitas usus, dan regulasi rasa kenyang di antara lainnya. Nervus vagus merangsang sekresi air liur, asam lambung, dan enzim pencernaan melalui interaksi dengan kelenjar pencernaan. Sekresi gastrin yang merangsang produksi asam gaster juga dipengaruhi oleh aktivasi vagus. Serabut parasimpatik dari nervus vagus mengatur produksi enzim pencernaan di hepar dan pankreas. Nah, selain itu, nervus vagus mengatur motilitas usus dengan merangsang peristaltik dan relaksasi otot polos yang membantu proses pencernaan dan pengosongan gaster atau gastric emptying. Serabut motorik dari nervus vagus mengontrol kontraktilitas otot polos usus halus dan usus besar. Aktivasi serabut ini dapat mempercepat atau menghambat peristaltik usus bergantung pada kondisi tertentu.
Selain itu, nervus vagus berperan dalam mentransmisikan sinyal rasa kenyang ke otak yang penting untuk pengaturan nafsu makan dan kontrol berat badan. Selain itu, nervus vagus memegang peran yang penting dalam enteric nervous system. Disfungsi pada nervus vagus dapat dikaitkan dengan berbagai kondisi klinis. Di antara lainnya ada gastroparesis, reflux gastroesophagus atau gastroesophageal reflux atau GOR, IBD, dispepsia fungsional, konstipasi fungsional, fecal incontinence, dan sindrom iritasi usus besar atau irritant bowel syndrome yang juga disingkat dengan IBS. Gangguan motilitas lambung yang seringkali disebabkan oleh kerusakan pada saraf vagus mengakibatkan pengosongan lambung yang lambat dan gejala seperti mual dan kembung. Lalu, itu disebut sebagai gastroparesis dan seperti dibahas sebelumnya, nervus vagus mengendalikan dan berperan pada pengosongan dari gaster. Disfungsi saraf vagus juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menutup sphincter dari esofagus bagian bawah dengan baik yang berkontribusi pada reflux asam. Serabut motorik dari saraf vagus mengatur tonus skleroterik esofagus yang memungkinkan esofagus untuk merenggang dan menyesuaikan diri dengan isapan nafas. Defisiensi vagal dapat menyebabkan reflux asam karena kurangnya koordinasi antara kontraksi dan relaksasi otot esofagus. Hal ini dapat menyebabkan gastroesophageal reflux atau GOR. Disfungsi vagal juga dapat berkontribusi pada gejala IBS seperti nyeri perut dan perubahan pola buang air besar. Stimulasi vagal dapat mengurangi sensitivitas viscera kepada stimulus nyeri sehingga mengurangi rasa sakit terkait dengan kondisi GI seperti colitis ulcerativa. Nah, VNS atau vagus nerve stimulation telah diteliti sebagai terapi potensial untuk berbagai penyakit motilitas gastrointestinal. Neuromodulasi listrik non-invasif adalah terapi baru untuk mengobati berbagai gangguan motilitas gastrointestinal. Farmakoterapi memiliki efektivitas yang terbatas dengan berbagai efek samping, namun stimulasi listrik transcutaneous atau TES, yaitu dapat disebut juga dengan TVNS, adalah sebuah teknik non-invasif tanpa jarum yang memberikan stimulasi listrik menggunakan elektroda non-jarum pada kulit, dan telah menjadi semakin populer dan terbukti bermanfaat dalam mengobati gangguan motilitas GI. Beberapa di antaranya adalah transcutaneous auricular vagal nerve stimulation, percutaneous auricular vagal nerve stimulation, dan juga transcutaneous cervical vagal nerve stimulation. Selain itu, stimulasi nervus vagus juga dapat meningkatkan sekresi insulin dan glukagon sehingga memfasilitasi proses metabolisme karbohidrat. Nervus vagus berfungsi sebagai jembatan penting antara sistem saraf pusat dan sistem gastrointestinal dan memainkan peran kunci dalam pengaturan fungsi pencernaan, respons imun, dan kesehatan mental. Stimulasi nervus vagus diketahui memiliki efek antiinflamasi pada sistem GI. Aktivasi vagal dapat mengurangi permeabilitas kapiler, reduksi inflamasi, dan stabilisasi mikrosirkulasi yang semakin penting dalam kondisi inflamasi kronis seperti gastritis atrofik. Memahami peran-peran ini dapat membantu dalam pengembangan terapi baru untuk berbagai kondisi gastrointestinal dan neurologis. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madea Chandra Wardana dengan 3 digit terakhir NIM saya 250. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nervus vagus memiliki peran yang sangat penting dalam sistem saraf otonom, terutama dalam menjaga homeostasis dengan mengendalikan organ-organ visceral seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Yang kedua, saraf ini memiliki fungsi yang sangat kompleks yang menghubungkan otak dengan berbagai organ, sehingga memungkinkan komunikasi dua arah yang mendukung fungsi fisiologis. Yang ketiga, nervus vagus juga berperan penting dalam bidang klinis, di mana kerusakannya dapat menyebabkan kondisi serius seperti gastroparesis, gangguan pernafasan, dan suara. Yang keempat, stimulasi saraf vagus atau VNS telah menjadi metode potensial untuk mengobati epilepsi, depresi, dan gangguan inflamasi, meski penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Yang kelima, nervus vagus memiliki kemampuan modulasi respon inflamasi sehingga berpotensi menurunkan gejala penyakit inflamasi, serta memperbaiki kondisi mental dan kardiovaskular. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.